Halo masyarakat berpikir sekalian, kembali lagi di channel ini dan kali ini gue akan bahas mengenai pikiran yang menentukan segalanya. Seorang Buddha pernah berkata, hidup itu ditentukan oleh pikiran. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Dan kebahagiaan itu mengikuti pikiran yang jernih. Seperti bayangan yang terus mengikuti. Contoh nih, kalian berpikir bahwa hidup ini tiada masalah. Ya jalanin aja gitu, biasa aja. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka diri kita menganggap bahwa hidup ini memang tidak ada masalah. Ya udah jalanin aja gitu tuh. Ngapain kita mempermasalahkan ya sebuah masalah yang belum tentu jelas juga apa masalahnya gitu. Ya udah jalanin aja. Kita hidup seakan tidak ada masalah gitu. Karena di pikiran kita memang hidup tidak ada masalah. Sehingga yang kita jalankan itu serasa bahwa hidup kita memang tidak ada masalah. Dan dari situ, ketika kalian berpikir bahwa hidup ini tidak ada masalah, maka bahagia akan timbul. Karena gini teman-teman, bahagia itu ditentukan oleh pikiran kita. Oke? Ketika kita berpikir yang negatif tentang seseorang, maka ya bakal jadi negatif. Di kitanya nggak bahagia gitu tuh. Tapi kalau kita berpikir ke seseorang itu positif, maka di kitanya juga akan timbul positif. Ya udah biasa aja gitu. Dari situ, kenapa Sang Buddha bilang bahwa kebahagiaan itu mengikuti pikiran yang jernih. Karena kalau pikiran kalian jernih, maka kemungkinan besar sangat mudah untuk kalian mencapai suatu kebahagiaan. Gitu. Dan di sini saya akan mengutip beberapa kutipan ya, dari seorang tokoh besar yang ada di dunia gitu. Pertama dari Erich Fromm, kedua dari Naval Ravikant, dan yang ketiga dari Paulo Coelho. Oke. Apa kutipan itu? Semakin kalian bisa mengendalikan pikiran kalian, maka semakin besar kemungkinan bahwa kalian tidak akan bertindak secara asal-asalan. Tanda kutip, bodoh. Ya, kalau kalian itu bisa mengendalikan pikiran kalian, kalian tidak akan bertindak secara bodoh. Karena gini, sejahat-jahatnya orang jahat, lebih jahat lagi orang bodoh gitu. Dan yang kedua itu dari Naval Ravikant. Banyak orang mengatakan bahwa pikiranku ingin tenang, tapi yang perlu kita lakukan adalah membuang hal-hal yang tak perlu. Ya, membuang hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Gini, untuk mencapai suatu ketenangan, tentu kalian tidak ingin ada yang mengusikkan. Nah, bagaimana caranya agar pikiran kalian itu tidak ada yang mengusik? Maka buanglah hal-hal yang tidak perlu kalian pikirkan. Buanglah pikiran negatif. Jadi, kalau pikiran kalian itu ingin tenang, ya cukup buang hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Udah, itu aja. Sederhana padahal untuk mencapai suatu ketenangan. Tapi yang suka memperribet itu ya diri kita sendiri gitu. Aneh emang. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu dari Paulo Coelho. Dia berkata, santailah dan temukan harta karun yang mengalir di dalam jiwamu. Dia, Paulo Coelho ini ngajak santai gitu kan, kelihatannya gitu kan ya. Tapi kenapa bisa demikian? Maksud dari Paulo Coelho ini adalah ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, otomatis kita tidak akan bertindak secara asal-asalan. Kita tidak akan bertindak secara bodoh.
Oke. Dan untuk mencapai suatu pikiran yang jernih, suatu pikiran yang tenang gitu, untuk mencapai suatu ketenangan, maka kita membuang hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, oleh karena itu, kata Paulo Coelho, santailah. Nanti ada masanya di mana ketika kalian telah mengendalikan pikiran kalian, kalian telah menguasai ketenangan yang ada di dalam diri kalian, ketika kalian telah membuang hal-hal yang tidak perlu yang ada di dalam diri kalian, nanti kalian akan menemukan sebuah harta karun yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat tak terduga-duga kedatangannya gitu, yang mengalir di dalam jiwamu. Apa itu? Bisa jadi spiritualis atau ilmu pengetahuan yang mumpuni ketika pikiran kalian sudah menjadi tenang gitu. Dan ya, fungsinya itu sih untuk mencapai suatu ketenangan di dalam pikiran tuh. Oke. Di sini saya akan memberi ciri-ciri nih orang yang pikirannya itu selalu negatif gitu. Dan ini mungkin sulit untuk mencapai suatu kebahagiaan, sulit untuk mencapai suatu ketenangan, dan bisa jadi di lingkungan akan selalu dikucilkan. Seperti apa ciri-cirinya? Oke, mari kita simak baik-baik. Pertama, pikiran yang negatif itu distortif. Apa itu distortif? Ya, tidak melihat secara seutuhnya. Melihatnya hanya setengah-setengah. Terkadang orang bisa salah paham karena kita tidak melihat secara seutuhnya. Terkadang seseorang bisa salah paham. Terkadang kita bisa memutus silaturahmi hanya karena satu, miskomunikasi gitu kan, atau tidak mendengar secara seutuhnya, tidak melihat secara seutuhnya apa yang terjadi gitu. Yang kita dengar dan yang kita lihat hanya setengah-setengah saja, baru setengah kita langsung tarik kesimpulan gitu kan ya. Itu adalah salah satu ciri ya dari pikiran orang yang negatif. Oke. Dan yang kedua, obstruktif atau menghalangi pikiran untuk mencapai suatu keinginan. Ya. Seperti apa? Gini, contoh sederhana seperti ini teman-teman. Di suatu negara yang memiliki hukum, itu memiliki sebuah peraturan bahwa tidak ada nepotisme. Oke, sampai situ. Seorang ayah menjabat di suatu pemerintahan. Karena seorang ayah ini adalah seseorang yang sangat-sangat terpandang gitu ya di suatu pemerintahan itu, maka sang anak meminta pekerjaan kepada ayahnya. Meski kita tahu bahwa itu tidak etis di dalam suatu pemerintahan yang mengandung unsur tidak menerima nepotisme, tetapi malah dilakukan. Nah, jadi pikiran yang obstruktif itu seperti itu, menghalangi pikiran untuk mencapai suatu keinginan meski itu salah atau meski itu tidak etis. Oke. Dan yang ketiga adalah plausible atau denial. Apa itu denial? Ya, simpelnya menolak sesuatu yang meski itu udah jelas kebenarannya. Ya contohnya kayak tadi aja gitu, seorang anak ingin bekerja mengikuti jabatan ayahnya, oke? Meski tahu salah, tapi tetap dia lakuin, itu denial tuh. Dia tahu dia salah, dia tahu itu tidak etis, tapi tetap dia lakuin. Jadi itulah contoh orang yang denial, orang yang plausible pemikirannya. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pikiran orang yang negatif itu ada 3. Pertama adalah orang yang distortif. Kedua, obstruktif. Dan yang ketiga, plausible. Dan mungkin ini saja yang akan saya sampaikan. Dan saya harap
teman-teman semua yang mendengar atau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir itu dapat memahami mengenai pikiran dan menemukan ketenangan di dalam jiwanya. Semoga kalian dapat menemukan pikiran yang jernih, jiwa yang tenang, dan kebahagiaan yang absolut. Oke? Karena gini teman-teman, lebih baik mana berpikir secara positif atau berpikir secara negatif. Ujung-ujungnya sama-sama berpikir. Namun, dampak yang dihasilkan jelas berbeda. Kalau kalian berpikir secara positif, otomatis ya kalian merasa hatinya bahagia, tenang gitu. Ya udah, ngapain ambil ribet gitu kan. Tapi kalau kalian berpikir secara negatif, apaan sih ini orang itu segala macam dan seterusnya gitu. Maka kalian telah menciptakan labirin permasalahan hidup. Itu aja. Karena ya hidup ini sejatinya santai-santai aja, tenang-tenang aja, tapi yang membuat masalah adalah diri sendiri, pikiran ini sendiri. Karena itu adanya video ini adalah untuk kalian mengendalikan pikiran agar hidup kalian tenang, bahagia, dan aman, sentosa. Terima kasih. Salam masyarakat berpikir.